Diam lama di air bersuhu 21 derajat pastinya berpengaruh buruk buat kesehatan. Apalagi air yang suhunya 10 derajat Celcius. Air dengan suhu itu terasa lebih dingin dari udara yang suhunya sama. Penumpang Titanic berada di perairan dengan suhu minus 2 derajat Celcius. Kamu bisa bayangin, pasti dingin banget kan? Gunung es yang ditabrak Titanic aja masih lebih hangat. Airnya nggak membeku karena kandungan garam yang tinggi. Tapi, apa jadinya ya kalau suhu di perairan itu lebih hangat? Apa yang terjadi kalau Titanic tenggelam di air hangat, misalnya 50 derajat Celcius? Secara teori, ini mungkin aja kalau perairan Atlantik Utara bertemu arus bawah hangat dari bagian selatan samudra pada hari nahas itu. Tapi panas ini nggak akan cukup. Area samudra itu terlalu luas dan suhunya terlalu rendah di malam hari. Arus bawah yang hangat nggak ada bedanya buat orang yang jatuh ke laut. Tapi kalau Titanic tenggelam di tempat lain saat itu, mungkin semua orang bisa selamat berkat fenomena alam yang luar biasa ini. Ayo naik semuanya, kita akan berlayar ke dunia paralel. Malam itu, tanggal 14 dan 15 April, bulan tertutup awan. Titanic menabrak gunung es. Air sedingin es membanjiri dek bawahnya. Kapten mengirimkan tanda bahaya. Kapal penyelamat terdekat, Carpathia, berada 95 km dari Titanic yang tenggelam. Kalau ngebut, Carpathia bakal sampai 4 jam lagi. Itu cukup lama, bahkan di perairan tropis yang hangat, soalnya tubuh akan kehilangan panasnya. Titanic mulai tenggelam, para awak menurunkan sekoci, beberapa penumpang lompat ke laut. Gak lama kapal itu karam, sekoci udah habis, jadi kamu lompat dengan penumpang lain. Rasanya kamu kayak masuk ke gunung es besar. Airnya dingin banget sampai bikin kamu susah gerak. Kamu bahkan gak bisa teriak karena gak ada udara di paru-parumu. Tapi saat itu ada kehangatan nyaman dari kedalaman. Panasnya naik ke atas lutut dan pinggang, lalu sampai ke leher. Akhirnya ototmu pulih dan kamu bisa menarik napas dalam. Kamu sadar, penumpang lain juga merasa hangat. Airnya jadi agak panas. Kamu senang, tapi gak lama kemudian kesenangan itu berubah jadi kengerian. Lautnya mulai berbuih. Bukan karena suhu yang tinggi, tapi karena ada yang naik dari dasar laut. Kamu mendengar suara berat dari kedalaman. Bukan, itu bukan Titanic yang udah tenggelam, tapi lebih besar. Kamu ngelihat gunung es besar di dekat sana. Gunungnya meleleh dan ada potongan yang terlepas. Jutaan gelembung muncul di permukaan. Lalu kamu merasa ada yang mukul kaki kamu. Ribuan batu ringan yang aneh naik dari bawah bersama lempengan besar. Orang-orang manfaatin itu buat jadi sekoci. Kamu pun naik ke salah satu batu itu dan ngeliat kapal besar itu. Kapal itu nggak tenggelam karena semua air bergelembung dan mendorong kapal ke atas. Kamu ambil salah satu batu kecil dan akhirnya kamu ngerti. Itu batu apung. Gunung berapi bawah laut tepat di bawah kapal itu mau meletus. Ribuan ton batu vulkanis mengapung ke permukaan. Waktu gunung itu erupsi, magmanya mengguncang seluruh dunia, memanaskan air dan menghancurkan dasar laut. Tapi permukaan nggak hancur karena kekuatan gunung berapi itu ditekan oleh ratusan juta liter air laut. Batuan cair dari kerak bumi menekan dasar laut dan batu apung naik ke permukaan. Gini penjelasannya. Bagian atas bumi terdiri dari banyak bagian padat, yaitu lempeng tektonik. Lempeng ini saling tabrakan dan terbagi. Waktu satu bagian terpisah, magma langsung naik. Jadi, gunung berapi terbentuk dari retakan tidak stabil ini. Kalau Titanic berlayar di atas salah satu area ini pas gunungnya meletus, banyak penumpang bakal selamat. Kembali ke dunia paralel ya. Kenapa Titanic mulai tenggelam lagi? Airnya juga udah nggak bergelembung. Gunung berapi itu sudah tidur lagi. Nggak lama setelah itu, laut jadi dingin lagi. Untungnya masih ada sekoci batu apung kamu. Ini cukup buat nunggu penyelamat. Tapi bayangin, kalau enggak ada gunung berapi bawah laut dan gunung es. Situasi saat airnya emang udah hangat dari awal. Salah satu mesin di ruang mesin kapal itu mati. Beberapa pipa meledak karena tekanan tinggi. Gawat, sekarang kapalnya retak. Air mulai masuk ke dek bawah. Kapal itu tenggelam. Orang-orang dievakuasi dengan sekoci. Mereka nggak begitu panik karena malam itu hangat. Nggak ada yang kedinginan. Semua penumpang udah pakai pelampung. Lalu kapal itu patah. Kamu tahu, kamu harus lompat. Titanic akhirnya karam. Banyak penumpang jatuh ke air dengan perasaan takut. Mereka menyelam ke lautan yang gelap dan langsung muncul ke permukaan. Mereka panik dan keadaan kacau. Kapal itu hilang dalam kegelapan. Akhirnya suasana hening. Beberapa menit berlalu, kamu sadar semua orang tenang.
Airnya hangat. Hampir semua penumpang pakai pelampung. Ada juga yang mengapung di reruntuhan kapal kayu. Setelah beberapa jam, airnya udah nggak senyaman tadi. Lautan bikin panas tubuh hilang. Biar tetap hangat, penumpang saling mendekat dan membentuk lingkaran padat. Nah, kalau kayak gini, mereka bisa menunggu beberapa jam lagi sampai diselamatkan. Orang-orang di sekoci mendekat dan bantuin orang yang kedinginan buat naik ke sekoci. Penumpang terus bergantian, 20 menit di air, 20 menit di sekoci. Jangan lepas baju kamu, pakaian basah juga ngebantu badan tetap hangat lebih lama. Kayaknya semua orang selamat, tapi tiba-tiba ada teriakan. Seorang cewek di sekoci ketakutan, badannya gemetar karena takut. Dia nunjuk air yang hitam pekat. Penumpang nyoba ngeliat ada apa. Sirip segitiga. 1, 2, 3. Ada banyak banget. Suara kapal yang tenggelam narik perhatian sekelompok hiu. Sekarang mereka ngelilingin korban selamat buat muasin rasa lapar mereka. Mereka mendekat, tapi mereka nggak kayak mau nyerang. Meski gitu, kamu harus hati-hati karena ikan ini termasuk hiu paling agresif dan berbahaya. Hiu banteng. Gerakan mereka lincah, cepat, dan nggak bisa diprediksi. Sebenarnya, mereka nggak berenang di perairan dingin Atlantik, tapi air di dunia paralel ini cocok buat mereka. Hiu itu kuat dan kokoh. Mereka bikin ilusi lambat buat bikin mangsa mereka tenang. Hiu ini dinamai hiu banteng karena moncongnya yang pendek dan tumpul kayak banteng, dan mereka suka menyerang target atau hiu lain pakai dahi mereka. Beberapa ikan udah nyeruduk sekoci, ada yang jatuh ke air. Untungnya dia langsung dibantu naik sekoci lagi. Hiu itu nggak nyerah, keadaan kacau dan orang-orang mulai panik. Mereka teriak dan memukulkan dayung ke air buat ngusir hiu, tapi sia-sia. Salah satu hiu membuka mulut dan menggigit sekoci. Sekarang, lebih banyak sirip mendekat. Sekelompok hiu putih bergabung. Mereka hewan paling berbahaya di dunia. Mereka besar, cepat, dan kuat. 300 gigi segitiga mereka yang berjajar dalam beberapa baris kelihatan setajam silet. Hiu putih mengelilingi sekoci dan ngusir hiu banteng. Kamu jatuh dari sekoci dan ngeliat satu sirip besar nyamperin kamu. Rasa takut bikin insting buat bertahan hidup kamu aktif. Kamu berusaha keras buat menjauh dari hiu itu. Tentu aja, itu sia-sia karena hiu itu jauh lebih cepat dan pasti bakal ngejar kamu. Kamu ngerasa kaki kamu nyentuh hidung hiu itu. Kaki lain masuk ke mulutnya. Kamu menjerit. Dalam sekejap, hiu itu ngelepasin kamu. Hiu putih jarang nyerang manusia. Kalau gigit, mereka cuma mau ngetes kamu aja kok. Lagi pula, mangsa favorit hiu itu anjing laut. Mereka nggak tertarik kalau sadar kamu bukan anjing laut. Tapi lain ceritanya kalau mereka lapar, mereka nggak peduli kamu bukan mangsa favorit mereka. Untungnya, hiu ini lagi nggak lapar. Para korban selamat di sekoci juga nggak perlu takut. Hiu putih nggak nyerang mereka. Hiu itu bisa mendorong sekoci sedikit, tapi cuma mau ngetes saja. Hiu putih itu menjauh dari kamu, tapi hiu banteng balik lagi, dan kelihatannya dia lapar. Hiu itu berenang ke arah kamu, ngebuka mulutnya, dan bunyi kapal yang nyaring menembus air. Ini RMS Carpathia yang datang buat nolong penumpang. Hiu kabur ketakutan, semua penumpang selamat. Balik lagi ke dunia kita, ada satu kapal yang jaraknya lebih dekat dan bisa menyelamatkan penumpang lebih cepat, tapi lain kali aja ya ceritanya.